acuan kita di dalam penyusunan anggaran. Nah, berkaitan dengan kurikulum, ya nanti saya sudah mendengar mudir bersama pengasuh itu sudah membicarakan rencana pengintegrasian yang akan kita lakukan. Saya ingin mendapatkan laporan awal berkaitan dengan konsep pengintegrasian yang sudah coba saya inisiasi, bagaimana mekanismenya untuk memastikan di dalam tahun ajaran baru benar-benar ya lembaga formal SMP dan aliyah itu adalah menjadi satu kesatuan dengan seluruh penyelenggaraan kepondokan yang kita sebut dengan KMI itu. Jadi di dalam SMP, di dalam aliyah itu terdapat aktivitas yang tak terpisahkan antara KMI sebagai satu madrasah diniyah dengan lembaga pendidikan SMP dan aliyah sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum pemerintah, dan KMI yang kita harapkan melaksanakan kurikulum kepondokan. Itu nanti Pak Ustaz minta itu kira-kira laporannya seperti apa sehingga jadi bahan kita di dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Kemudian berkaitan dengan penyusunan anggaran, ya, saya atau yayasan sudah menyusun sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi ini adalah menjadi pedoman kita di dalam menyusun perencanaan anggaran, baik di unit pelaksana maupun di tingkat yayasan. Nah, itu nanti saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan sistem akuntansi yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran. Dan yang terakhir nanti berkaitan dengan standar-standar yang coba kita susun untuk memastikan bahwa kita dengan kurikulum, dengan sistem penganggaran, manajemen kita menuju pada manajemen yang profesional. Inilah 3 hal yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Ini sebagai pengantar dari saya. Saya ingin tawarkan Pak Iskandar, apakah akan mulai dari penataan kurikulum atau penjelasan saya mengenai sistem akuntansi dulu. Oke, baik. Nah, oleh karena itu silakan dibuka dulu itu apa namanya? Oh ini. Nah, ini saya jelaskan dari sini. Di tengah Pak ya. Ya. Di tengah keadaan nih. Masih. Bisa diperbesar nggak nih? Bisa kelihatan. Jadi belakangin aja pasti. Biar terus belakang aja saja. Belakang ada. Ya biar besar. Kopi di bawah. Kopi itu. Angkat tangannya dulu LCD-nya. Punya full dari tembok. Tangan ada namanya LCD. Tidak ada saya bacanya. Baik, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di dalam kita mengurus di dalam kita mengelola anggaran itu kita harus memiliki yang disebut dengan sistem akuntansi. Sistem akuntansi itu adalah merupakan prinsip-prinsip yang harus kita pedomani di dalam menentukan mana sumber-sumber penerimaan dan mana sumber pengeluaran. Itu namanya sistem akuntansi. Jadi dasar yang kita jadikan acuan di dalam melakukan perhitungan. Dalam melakukan perhitungan sumber pendapatan dan sumber-sumber pengeluaran. Dan ini sistem akuntansi ini adalah berlaku di pemerintah maupun di organisasi masyarakat. Nah, nanti saudara-saudara sering akan mengenal namanya pemeriksaan laporan keuangan pemerintah maupun organisasi-organisasi yang sudah profesional. Itu ada pemeriksaan sistem akuntansinya itu oleh akuntan publik namanya. Jadi bukan kita membenar-benarkan diri kita nih, kalau
kalau yang namanya profesional itu, ya pemerintah itu diperiksa namanya oleh BPK, oleh orang eksternal, bukan oleh perangkat pemeriksa dari yang menjadi stafnya seperti inspektorat. Kalau inspektorat itu namanya internal, pemeriksa internal. Tapi kalau BPK itu eksternal. Nah, kalau di swasta, ya perusahaan swasta maupun organisasi-organisasi masyarakat ya seperti kita, ini yayasan itu akuntan publik. Nah, akuntan publik itu nanti itu diwajibkan ya. Satu organisasi itu kalau dia banyak mendapatkan dana bantuan, misalnya memungut dana di masyarakat, itu wajib yang namanya diperiksa sistem akuntansinya itu, apakah dia menyajikan laporan yang dapat dipercaya atau tidak. Nah, itu yang disebut dengan ada istilah disclaimer, ya, ada istilah WTP, wajar tanpa pengecualian, ada wajar dengan catatan dan seterusnya. Jadi ini itu pentingnya sistem akuntansi. Jadi sistem akuntansi inilah yang akan menjadi dasar pencatatan nanti. Nah, ini supaya tahu. Jadi dari awal karena kita akan menuju pada satu proses yang profesional ini, maka kita menetapkan sumber-sumber pendapatan. Nah, pendapatan pondok itu ya, kecuali saya biarkan sisi pendapatan dulu ya. Nah, satu-satu biar jelas. Nah, berdasarkan pengalaman 10 tahun ini ya kita sudah melakukan investasi ya di dalam pembangunan pondok ini dengan berbagai macam infrastruktur yang mempunyai dampak pada adanya peluang bagi munculnya pendapatan. Nah, di sini saya mengidentifikasi dari pendapatan aset dari yang dimiliki oleh pondok itu, kita mungkin sudah ada unit produksi tahu tempe. Ini satu. Yang kedua ada ikan dan lele, sudah ada kolamnya. Kemudian ada ayam, ada bebek, ada koperasi, ada peternakan. Nah, apa-apa nanti yang lain nanti dia akan berkembang yang ini, ya. Berkembang yang ini sesuai dengan kemajuan. Nah, jadi ini kita sudah yang berkaitan dengan pendapatan yang bersumber dari yang diperoleh dari aset-aset yang produktif ini sementara ini. Ya, misalnya ini sapi ya, nanti kalau saya mencatatnya di sini di wakaf produktif ini ya, tapi coba tandai dulu ini ya. Tandai dulu ini karena belum punya ini Nanti pertanian. mungkin pertanian ya, oke, pertanian ya, oke. Nah, tapi nanti ini tinggal ditambah nanti ya. Oke, yang kedua ini dari pendapatan investasi. Nah, pendapatan investasi ini misalnya ini kan ada investasi yayasan, ada yayasan punya giro misalnya dalam bank syariah ya, dapat dia nisbah bagi hasil. Nah, ini setahun itu dapat berapa misalnya kalau ada. Misalnya koperasi punya cadangan uang banyak gitu, diinvestasikan dalam bentuk investasi di bank misalnya, dapat bagi hasil. Nah, itu boleh dicatat jenisnya, namanya investasi yayasan atau misalnya sekolah-sekolah nanti. Investasi pondok. Nah, ini tadi sekolah atau pondok ini kan yayasan kan punya sebagai badan hukum tersendiri, kemudian pondok juga sebagai unit penyelenggara yang selama ini kan ada punya rekening-rekening. Nah, ini rekening-rekening itu ini tempatnya. Kemudian ada kerjasama, misalnya kerjasama dengan siapa, misalnya nanti ya, yang menghasilkan satu produk yang bernilai uang. Nah, ini bisa dimasukkan dalam pendapatan investasi namanya. Kemudian pendapatan wakaf. Nah, kita punya tanah wakaf. Nah, misalnya tanah wakaf ini nanti hasilnya kebun.
Ya kan kalau tanahnya kan kita tidak boleh apa-apain kan, yang kita boleh manfaatkan itu kan hasilnya. Ya ini dihitung. Tuh. Wakaf produktif. Nah ini yang sebenarnya tuh ada sapi, ya. Apa namanya? Ada bantuan apa namanya? Ternak, ya kambing. Ya kalau sapi Pak Amet punya itu bukan kita, kalau dia menyumbang baru dia apa namanya? Bukan punyanya apa namanya? Pondok. Ya, yang punyanya pondok tuh hanya apa namanya? Kambing ya. Tuh nanti ini dihitung berapa banyaknya dan berapa apa namanya? Ya istilahnya untungnya. Yang dilihat untungnya itu apa namanya? Pendapatan yang dihitung itu adalah pendapatan untungnya dalam setahun. Berapa nilainya gitu, bukan nanti dalam pencatatan tersendiri kalau jumlahnya. Lanjut, yang berikutnya penerimaan dari santri. Dari santri gitu aja, dari santri secara umum ya. Santri ya, misalnya nanti siswa TK misalnya ini dibuat aja nomenklaturnya dulu, TK itu apa ya, semua. Nah, seperti itu. Apa saja yang diterima dari santri ini harus tercatat. Itu intinya. Lanjut. Kemudian sumbangan. Nah, sumbangan ya, selama ini ada orang berzakat, dihitung ya. Perkiraan aja, ya. Kemudian infak itu ya. Yang merasa orang berinfak dicatat dalam infak, penerimaan sedekah ya. Lanjut. Bantuan. Nah, ini bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah kabupaten ya. Ini yang artinya bantuan ini yang datang dari pemerintah, ya, yang datang dari pemerintah. Nah, di luar yang ini bantuan, sumbangan, dan yang disebut-sebut dari atas itu kita sebut dengan penerimaan lain-lain. Nah, penerimaan lain itu pokoknya rinciannya nanti yang tidak disebut di atas ini dikelompokkan dalam penerimaan lain-lain. Nah, misalnya hadiah ini dikasih amal itu ya dicatat. Ada orang nggak mau dicatat namanya, apa namanya? Nah ini namanya sumber-sumber pendapatan. Nah pengalaman selama ini, ya apa namanya? Ini yang ada sumber-sumber pendapatan di pondok. Nah ini kan kita punya bantuan bapak-bapak menerima BOS namanya bantuan pusat, ya. Kita ada bangunan gedung. Dalam bentuk fisik itu bantuan provinsi. Pernah ada bantuan kabupaten kan? Nah itu. Ini contoh, ini pengalaman ya. Terus naik lagi. Nah ini selama ini yaitulah sumbangan yang kita terima itu sumbangan dari dari saya yang merupakan infak untuk dan zakat dari untuk keperluan yayasan. Nah, itu yang dipakai selama ini dan seterusnya ya. Ini nanti dijelaskan. Baik, kita lanjut ke pengeluaran. Nah, di sini pengeluaran ini atau belanja ya, semua belanja yang timbul baik untuk keperluan operasional dan pembangunan. Kita bedakan. Nah, di dalam belanja operasional itu nanti ini kita kelompokkan ini gaji dan tunjangan atau honorarium ya, nanti ditambah. Kemudian ini belanja barang dan jasa, beli kertas, beli bayar listrik. Ini namanya barang ya. Jasa misalnya bayar pulsa, kalau internet. Nah, ini di sini semua ya. Jadi barang, beli ATK, pokoknya berwujud barang yang habis pakai atau umurnya 1 tahun. Di sini nama belanja barang. Nah, jasa semua yang kita bayar dalam bentuk uang, ya, bentuk uang. Listrik, internet, apalagi koran, ya, itu jasa koran. Pokoknya yang
bersifat membayar. Belanja perjalanan tugas, nah, mungkin dialokasikan nanti ini buat transportasi, buat apalah. Nah, kalau ada ya, ini yang diatur ya, yang dijelaskan. Biaya perjalanan tugas yang mendukung, misalnya yang namanya perjalanan tugas itu dari pondok ke luar pondok, gitu. Dalam rangka tugas. Ya. Kemudian belanja subsidi. Nah ini belanja subsidi itu, misalnya contohnya paling mudah itu LKSA. LKSA itu kan ada membantu membiayai anak-anak yang tidak mampu. Nah nanti dia yang akan mengeluarkan belanja ini atas nama pengeluaran LKSA membayar ke pondok. Diatur seperti itu. Jadi bukan misalnya dia masuk anak-anak, oh ini anak kurang mampu, nah, dia dibebaskan dari pembayaran. Bukan, yang dimaksud dibebaskan nanti itu yang ngurus itu adalah LKSA. Jadi nanti tetap dia dihitung walaupun apa namanya dia tidak mengeluarkan uang, tapi yang mengeluarkan uang adalah LKSA. Di sini ada subsidi dan bantuan. Tuh. Nah, atau misalnya pondok mengeluarkan misalnya keperluan apa namanya membantu ini, membantu Paris, biaya yang diperlukan untuk dalam rangka pengkaderan daripada SDM ini bisa mengeluarkan subsidi bantuan ini di sini. Nah di luar yang 4 ini, ya 1, 2, 3, 4 ini bisa saja belanja yang kita tidak duga ya, kita buat namanya belanja tak terduga. Kemudian berikutnya komponen belanja yang kedua adalah belanja pembangunan. Nah ini belanja pembangunan dan pengembangan ya, kalau tidak salah. Ini sini BPP di atas. Nah ini belanja pembangunan, artinya semua ya, semua yang bersifat fisik untuk membangun itu di sini masuk belanja pembangunan. Ya. Kemudian yang kedua belanja barang modal. Nah misalnya barang yang umur pakainya lebih dari 1 tahun dan dia memerlukan biaya pemeliharaan, itu namanya belanja barang modal. Barang modal, jadi yang harus diproduktifkan. Nah, sehingga misalnya beli gergaji, beli itu barang modal namanya, itu harus dipelihara. Nah, itu beli kamera, beli mic, itu barang-barang yang umurnya pakai. Nah, itu harus nanti diinventarisasi. Siapa yang membawa, siapa yang memakai, umur pemakainya, itu harus harus diinventarisasi. Jadi perlakuan barang, kalau di barang dan barang habis pakai ini namanya pengelolaan barang persediaan namanya kalau dalam ilmu akuntansi itu. Kalau di sini belanja barang modal itu pengelolaan barang inventaris. Nah ini lain model pengelolaannya, barang yang habis pakai dengan barang modal ini manajemennya lain. Nah sehingga di sini ada gudang. Nah makanya saya kan bangun gudang gitu kan. Kalau buat pertanian itu bangun gudang supaya nyarinya mudah. Nggak misalnya setiap mau kerja itu nyarinya susah. Nah itu makanya kita bangun gudang itu semua supaya tempat mengumpulkannya, tempat menyimpannya itu jelas. Ini belanja barang modal. Ya. Termasuk di sekolah-sekolah itu barang inventaris itu harus ada catatannya, siapa yang pakai, sejak kapan dikeluarkan, terus bagaimana keadaannya, itu nanti ini ada pencatatan namanya barang modal. Barang modal namanya. Jadi yang dibeli dalam 1 tahun, kemudian dia masa pakainya itu adalah lebih dari 1 tahun. Nah, jadi ini dari sini akan tercermin itu bagaimana manajemen kita. Maka selama ini misalnya kita pokoknya beli sudah gitu, tidak pernah lagi mikir pemeliharaannya. Kursi, ya, mebel apa itu barang modal, alat-alat peraga itu
itu barang modal semua. Ya. Itu mengenai barang modal. Kemudian belanja pengembangan SDM. Nah, ini saya kan sering kan, kita kirim Ustaz Adir ke Surabaya, kita kirim teman-teman ke luar daerah ini pengembangan SDM. Nah, jadi selalu ada porsi untuk biaya pengembangan SDM itu. Ya, kita kirim si Dani itu ada biaya pengembangan SDM selama ini. Ini yang pengalaman kita. Belanja inovasi dan prestasi santri. Nah, ini baru nanti ini. Apa yang perlu didukung daripada pengembangan prestasi dan inovasi santri itu ya itu bergantung dari perencanaan para pengasuh nanti. Nah, belanja perpustakaan, beli buku ya. Saya selalu menyiapkan alokasi untuk membeli banyak buku ya. Ini jadi ya lebih dari dalam sebulan itu kadang-kadang kita belanja buku itu hampir 5 jutaan lah ya. Ini ini belanja perpustakaan. Lanjut. Nah, nanti ini dulu dua jenis belanja. Nah, ini saya minta ini semua untuk balik ya. Untuk pendapatan nanti ini dikelola dulu karena yang sumber-sumber pendapatannya ini kan ada dikelola oleh Bunia yayasan ya, nanti ngitung dengan pengalaman yang selama ini ada ya, dihitung ya Bunia apa yang diterima selama ini dikeluarkan dihitung sebagai pendapatan. Nah, sekarang tiap-tiap sekolah nanti ini nyusun ini ya, mulai dari TK, SD, sampai dengan KMI, ya Pak Pusat Skandal dibuat. Buat ini, kalau sudah ada nanti bisa dipaparkan. Udah. Nah ini. Masing-masing sekolah, ya. Saya minta nanti masing-masing lembaga dibuat berdasarkan pengalamannya selama ini, yang real, ya. Nah nanti dari sisi pendapatannya ya tadi mungkin seperti tadi itu ada yang mana? Yang ada kan yang selama ini yang dari SMP sama Alia kan? Ya ini nanti dicatat. Kemudian ini yang dari mana lagi? Yang dari BOS ya, bantuan pemerintah pusat, BOS pusat. Nah itu yang dikelola atau kemudian yang dari penerimaan yang dari yayasan untuk sekolah kan, misalnya yang dari Bunia, yang Bunia kasih, misalnya kalau dibayarkan langsung berarti tidak perlu dicatat, bukan penerimaan namanya, tapi pengeluaran dari yayasan. Nah tapi kalau ada ya yang bersifat penerimaan, yang kemudian dikelola sendiri itu dari sisi pendapatannya dicatat. Nah ini tapi saya minta dari ini dulu. Nah, apa maksudnya, Bapak-bapak? Saya ingin tadi kita akan menuju pada standar, ya. Data-data yang disajikan mengenai belanja-belanja ini, itu akan menjadi basis perhitungan kita di dalam menyusun standar daripada pengeluaran. Nah, ini kan yang sekarang ini yang kita sudah punya ini adalah sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi ini akan muncul menjadi angka-angka itu kalau didukung dengan standar. Nah, sekarang saya mau menyusun standar itu perlu data dari semua lembaga. Itu intinya. Ya. Nah, nanti makanya rapat ini akan berlanjut ya. Misalnya kalau hari ini belum bisa menyajikan ini, syukur-syukur kalau bisa menyajikan semua berarti kita sudah punya bayangan. Nah, kita akan bisa proyeksi berapa kebutuhan belanja kita setahun. Nah, dari kebutuhan proyeksi belanja setahun dari TK, SD, SMP, aliyah, KMI, dan pondok, nah, kita akan bisa menyusun basis pendapatan. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan kita berapa, baru kita berpikir pendapatan.
Karena ada pendapatan inilah nanti yang akan menyelesaikan. Apakah bisa melalui unit produksi atau dari masih mengharapkan dari pos mana gitu kan. Nanti kita bicarakan sama-sama. Itu yang mengenai sistem akuntansi ini. Jadi sebelum kita berbicara mengenai standar ya yang akan menentukan bobot atau dari perhitungan biaya ya, maka perlu data dari setiap sekolah. Itu mengenai sistem akuntansi. Ya. Sehingga kita perlu nanti akan mendengar laporan dari teman-teman yang selama ini mengelola menjadi kepala sekolah, kepala madrasah di tiap-tiap sekolah. Oke, ini sudah kita diskusi soal ini dulu, silakan. Ada yang mau masih belum jelas sebelum saya lanjut ke soal ini menuju pada standar-standar ini. Belum jelas Pak, ini sistem akuntansi ini yang disusun oleh pondok ini, atau kita masing-masing lembaga mengambil poin-poin tertentu sesuai dengan lembaga masing-masing. Ya, ini kan keseluruhan kan yang akan berlaku di pondok. Nah, nanti ya sesuai dengan yang sudah terjadi di masing-masing lembaga itu menjadi basis data. Silakan disusun dulu. Nah, nanti itu yang yang akan menjadi data kita kan, yang pengalaman selama ini. Ya mungkin kalau ada yang ya 1-2 tahun lah, atau kalau memang yang 1 tahun terakhir saja seperti apa yang paling terakhir itu yang kita perlukan dari sistem ini. Nah, nanti secara keseluruhan, jadi ini kan pembukuan itu nanti akan berlangsung di 2 tingkat. Nah, makanya saya belum lupa jelaskan tadi itu. Jadi nanti pembukuan di tingkat lembaga, sekolah, kemudian di tingkat keseluruhannya itu adalah di tingkat pondok bersama yayasan. Nanti ini yang sistem pembukuannya. Nah, karena itu nanti berlaku dua sistem pencatatan. Pondok akan melakukan sistem pencatatan menggunakan pembukuan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, sedangkan sekolah-sekolah nanti membuat pembukuan berdasarkan kalender pendidikan tahun ajaran. Jadi nanti nanti ini akan ketemu, karena dia akan begini. Nah, ini saya agak konseptual sedikit ini supaya Bapak paham. Ini kan namanya perencanaan. Ini namanya perencanaan. Nah, perencanaan itu nanti akan memasuki tahapan yang namanya perumusan dan penetapan. Jadi dari ini ya, dari rencana ini akan dirumuskan yang akan kita, apakah ada kenaikan atau ada perubahan standar-standar, itu nanti akan dibahas dan diputuskan. Nah, dari yang diputuskan itu menjadi pedoman pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan itu ada 6 bulan waktu. Tahap pertama namanya 1 semester dilaksanakan. Ketika perkiraan pendapatan ini tidak bisa dipenuhi dengan perkiraan belanja yang direncanakan, maka harus terjadi yang namanya perubahan. Tuh. Nah sehingga ya pada waktu nanti ini ditetapkan ada nanti, makanya gini, setiap lembaga ya yang sudah mengajukan perencanaan anggaran itu dia akan mendapatkan yang namanya, kita buat itu
ya dana kegiatan, ya dana kegiatan yang akan dibayarkan tadi bisa bulanan, bisa sesuai dengan rencana. Jadi nanti itu di tingkat pondok itu ada yang mengurus keuangan ya berhubungan dengan yang mengurus keuangan di tingkat lembaga ya itu. Nah itu soal penyesuaian perubahan 6 bulan. Nah itu di mana-mana itu berlaku seperti itu. Nah ketika ada penyesuaian ya nanti itu dinamika ya. Dan terakhir itu adalah namanya pertanggungjawaban. Setiap selesai pelaksanaan ada pertanggungjawaban. Nah, nanti ada arus laporan dari bawah ke atas. Nah, arus penyaluran kas dari atas ke bawah. Ini yang akan kita berlakukan nanti mulai tahun ajaran baru ini, ya. Itu yang berkaitan dengan pelaporan. Silakan, ada lagi. Jadi nanti sekolah-sekolah ya buat sesuai dengan keadaan yang selama ini lah.